praktik pengalaman lapangan siklus 2 yang dilakukan di SMP Kristen Daruga menggunakan sistem pembelajaran luring. Model yang dipakai ialah problem-based learning dengan pendekatan saintifik 4C. Materi yang akan diajarkan pada pertemuan kali ini yakni teks eksplanasi dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca. Kompetensi dasar keterampilan 4.9 meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang dibaca. Kegiatan pembelajaran ini berdasarkan RPP. 1. Tahap persiapan. Sebelum kita memulai proses kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, ingin kita semua bersyukur pada tahap persiapan atau pendahuluan, pendidik mengawali kegiatan pembelajaran dengan salam pembuka dan berdoa bersama peserta didik. Pada kegiatan ini, pendidik menanamkan nilai spiritualitas dan religius kepada peserta didik sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pendidik mengkonfirmasi kehadiran peserta didik. Disampaikan hal ini merupakan salah satu rutinitas wajib di awal kegiatan pembelajaran, juga sebagai bentuk peningkatan nilai kedisiplinan peserta didik. Pendidik bersama peserta didik menyanyikan lagu nasional dan melakukan ice breaking. Namun, di pertemuan kali ini, pendidik berinovasi dengan cara mengkombinasikan antara penerapan nilai nasionalisme dan cinta tanah air dengan prinsip ice breaking, yang tujuan utamanya ialah kesiapan fisik peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran, sehingga diharapkan peserta didik mampu berperan aktif serta kreatif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Masih dalam tahap persiapan kegiatan pembelajaran, pada tahapan ini, pendidik mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Sesuai dengan RPP yang telah dibuat, nilai yang terkandung dalam kegiatan ini ialah critical thinking, communication, dan feedback terhadap peserta didik.
Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi. 2. Peserta didik mampu menyebutkan 4 ciri teks eksplanasi. Ketiga, peserta didik dapat menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi yang dibaca. Yang keempat, setelah menemukan gagasan umum, secara berkelompok peserta didik dapat menuliskan ringkasan isi teks eksplanasi yang dibaca menggunakan bahasa sendiri. Anak-anak, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa. Yang bisa pertama. Ya, terima kasih. Turun tangan. Ibu mau dari pojok. Randy, silakan Ibu Randy. Ya. Setelah mendapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, siapa yang mau bantu Ibu? Yang kedua. Oh, berberes ya. Ibu mau mana? Ya, terima kasih Hani. Selanjutnya yang ketiga, Ibu mau siapa ya? Yang tadi angkat tangan siapa? Oh, Aldo. Iya, boleh. Yang ketiga. Setelah membaca contoh teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Ya, terima kasih Aldo. Jadi tujuan kita yang ketiga itu setelah kita mengetahui pengertian, lalu 4 ciri, selanjutnya kita dapat menemukan gagasan umum dari teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yang keempat, siapa yang bisa bantu Ibu? Ya, silakan Erika. Ya, terima kasih Erika. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menulis ringkasan isi teks eksplanasi yang dibaca menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan 3 gagasan umum yang ditemukan yang pada tujuan pembelajaran yang ketiga itu. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya, mari kita lihat cuplikan video pada PowerPoint berikut. Ibu sudah menyiapkan ya. Tahap inti. Pada tahap inti, kegiatan yang pertama ialah orientasi peserta didik pada masalah atau studi kasus. Pada kegiatan ini, mengawali tahapan kegiatan inti, pendidik mengajak peserta didik menyimak tayangan video yang berisikan masalah atau studi kasus dari materi pembelajaran teks eksplanasi. Jadi perhatian sini. Yang satu bilang gempa bumi, Setelah yang satu peserta didik menyimak tayangan video tersebut, pendidik mengajak peserta didik mendiskusikan isi tayangan tersebut, kemudian bersama-sama mengaitkan isi tayangan dengan lingkungan peserta didik. Nilai indikator capaian yang tercantum dalam RPP pada kegiatan ini ialah upaya untuk merangsang dan menstimulasi peserta didik agar dapat mengidentifikasi masalah, berpikir kritis, dan komunikatif. dan bagaimana ciri-cirinya.
Kegiatan mengorganisasi peserta didik. Pada kegiatan ini, pendidik membagikan LKPD kepada masing-masing peserta didik. Setelah itu, pendidik membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Dalam hal penamaan kelompok, pendidik merangsang peserta didik berpikir kritis dengan cara mengaitkan nama kelompok mereka dengan topik utama materi pembelajaran teks eksplanasi, yaitu gempa bumi. Kelompok 2 namanya hujan. Kelompok yang ketiga Pada kegiatan ini, terdapat beberapa nilai yang diterapkan pada peserta didik, yaitu nilai tanggung jawab, kolaborasi, komunikasi, kerjasama, dan toleransi. Setelah pengorganisasian peserta didik telah dilaksanakan, pendidik kemudian memberi arahan terkait petunjuk pelaksanaan LKPD serta tugas masing-masing kelompok. Pendidik memberikan kebebasan berekspresi kepada peserta didik dalam hal diskusi kelompok, sehingga dapat mewujudkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan pasca liburan panjang di era pandemi ini. Kegiatan membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada kegiatan ini, pemonitoring, membimbing, serta mengarahkan kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik dapat memberi petunjuk bagi peserta didik yang lain yang mengalami miskonsepsi materi maupun kesulitan-kesulitan. Dalam kegiatan ini pula, pendidik meminta kepada peserta didik yang dinilai mampu dan cakap agar membantu teman sekelompok agar bisa berperan aktif. Hal ini merupakan upaya peningkatan nilai-nilai yang terdapat dalam RPP, yakni toleransi, percaya diri, tanggung jawab, kolaboratif, kreatif, inovatif, dan komunikatif. Kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil LKPD. Berdasarkan bimbingan dan arahan dari pendidik, peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang ada di dalam LKPD berdasarkan hasil analisis informasi dan diskusi masing-masing kelompok. Peserta didik mempresentasikan hasil LKPD-nya masing-masing di depan kelas serta memimpin diskusi berdasarkan pemaparan presentasi hasil LKPD tersebut. Sesi presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan.
penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan berat. Ketiga, gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengalami. Teman-teman, apakah ada tanggapan saran maupun kritik untuk kami? Bila tidak ada, maka saya akan memberikan kelompok saya. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan yang mulia. Yang kelompok 3 silakan duduk. 1, 2, 3 sudah. Sekarang Ibu memberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 4. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sedangkan rangkaian acara yang adalah satu sesi gempa, dua sesi penyampaian materi, tiga sesi tanya jawab. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Teman-teman, apakah ada tanggapan? Tidak. Bila tidak ada, maka saya mewakili kelompok saya mengakhiri sesi presentasi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 atas keberaniannya, atas kekompakannya untuk membacakan hasil diskusi. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin kalian menarik kesimpulan dari materi kali ini. Ibu ingin kelompok 1, 2, 3, dan 4 memberikan kesimpulannya. Bisa? Bisa. Ya, kalau begitu kesimpulan dari kelompok 1 seperti apa? Iya, terima kasih. Ibu, kelompok 1 memberikan kesimpulan atas pengertian teks eksplanasi. Kelompok 2 ya. Kalau yang kelompok 3 ciri-ciri. Ya. Yang kelompok 4 terima kasih untuk keberaniannya dalam mempresentasikan, menyimpulkan materi kita hari ini sebagai bentuk kita bersyukur dan kita mengapresiasi diri kita. Maka Ibu ingin kita semua memberikan tepuk tangan yang meriah untuk diri kita dan Pendidik memberikan nasihat dan wejangan singkat sebelum menutup kegiatan pembelajaran. terima kasih. Selamat siang. Berdiri. Beri salam.